lebih banyak partai hari ini perokok yang terbuka. Bang, Ini apa? kalaulah ditanya ke hatinya, nuraninya para pemimpin parpol, maunya semua tertutup, Bang. Tapi kami 8 parpol itu, mereka itu pembuat undang-undang. Iya. Alangkah naif dan bodohnya kami. Iya. Kami yang buat undang-undang, kami yang teriak. Iya. Selamat datang di interview podcastnya Bang Dori. Hari ini kembali saya menghadirkan dua orang narasumber penting ini, Pak Firmansyah SHMH, yang tadinya beliau bicara masalah Umbari karena sebagai lawyer. Hari ini kita undang beliau bicara tentang politik, tentang pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Lalu yang di tengah rekan saya tidak asing lagi, Pak Dr. Nopriyadi, politisi juga, tapi lebih ke akademisinya. Beliau seorang dosen yang juga gemar dengan persoalan politik. Walaupun persoalan politik tentang gonjang-ganjingnya atau pro kontra tertutup atau terbuka lebih banyak dibicarakan orang-orang yang di pusat, tapi kita di daerah juga berhak untuk bicara itu. Para caleg sekarang lagi menunggu ini, yang besok Kamis tanggal 15 Juni katanya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tertutup atau terbuka. Kita anggap saja hari ini karena memang belum diputuskan, Bung Firman lebih pro ke tertutup. Tutup. Iya. Syar'i, Bang. Iya. Terbuka. Nah, Bung Nopriyadi lebih ke terbuka. Iya. Tertutup atau terbuka terserah ini. Iya. Saya di tengah-tengah saja. Kalau bisa antara tertutup dan terbuka saya ngintip saja. Saya mulai dari mana dulu? Mau tertutup dulu atau terbuka dulu? Coba. Bebas, Bang. Bebas ya. Bebas. Asli dulu. Nah. Siapa yang menasli berarti itu menang besoknya. Dari saya juga boleh. Oke, silakan tertutup dulu. Ya, Dari tertutup. orang Jakarta dulu. Jadi Ah, sistem pemilu itu ya. tidak ada yang baik, Hmm. tidak ada yang jelek. Sistem pemilu ya. Ya, sistem. Kita kan hari ini bicara sistem Iya, pemilihan iya. umum Hmm. untuk memilih calon anggota legislatif. Iya. Jadi sistem itu bisa dilakukan dengan cara proporsional terbuka ataupun tertutup. Dulu di zaman Orde Baru, sistemnya itu tertutup. Lantas di reformasi sistemnya masih tertutup 99. Tapi beda ya. Tidak, tertutup dulu dengan tertutupnya Orde Sama. Ada bedanya? Tidak ada beda. Tidak ada beda. Sistemnya tertutup. 99 Oke, sistem tertutup. Ketika 2004 sistem itu tertutup tapi dengan BPP. Ya, Apabila mencukupi bilangan pembagi pemilu, maka walaupun bukan nomor urut, tetapi suaranya mencukupi bilangan pembagi pemilu, dia bisa duduk sebagai anggota DPR. Maka dengan dua sistem pemilu itu yang berjalan di era reformasi di 99 dan 2004, ada beberapa calon yang merasa dirugikan dengan sistem pemilu proporsional tertutup, mengajukanlah pengujian sistem undang-undang ini, menguji undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi tahun 2008. Di bulan Desember 2008 diputuslah berubah sistem itu oleh Hakim MK pada saat itu menjadi terbuka. Jadi tidak lagi masalah dengan bilangan pembagi. Pokoknya nyalek, asal suaranya yang mana yang paling banyak, kursinya dapat partai itu, maka dialah yang menjadi utusan menjadi anggota DPR. Kan bagus itu sebenarnya. Bagus. Pada saat itu pengajuan diajukan oleh orang-orang itu dan hakim pada saat itu menilai sistem itu baik. Kenapa? Agar masyarakat mengenal caleg yang dia pilih, yang digandakannya. Lantas anggota DPR yang nanti terpilih itu dekat dan dapat menyampaikan aspirasi pemilihnya.
Itu harapan. Tujuannya seperti itu. Tujuannya Dekat dengan masyarakat. dekat dengan masyarakat. Karena dia dipilih langsung oleh masyarakat sesuai tandanya tadi. Setelah undang-undang itu berubah atau dipaksa berubah oleh MK, maka di pemilu selanjutnya pembuat undang-undang membuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 untuk mempersiapkan pemilu 2009 dengan sudah sistem jelas, sistemnya terbuka. Berjalanlah pemilu selanjutnya dengan undang-undang itu terus sampai hari ini. Ya kan? 4 kali pemilu ya? 3 kali. 3 kali. 2009, 2014, 2019. Ketika mendekati pemilu 2024, setahun loh Bang, jauh. Kalau dulu mendekati pemilu 2009, kalau ini setahun menjelang pemilu 2024. Ada beberapa orang yang merasa dirugikan juga dengan sistem pemilu tertutup. Karena apa? Pertama, sudah mengurus partai, sudah sangat mengenal ideologi partai, sangat mengetahui bagaimana nantinya duduk menjadi anggota DPR. Tapi tiba-tiba ketika pemilu akan kalah dengan orang yang populer. Dengan orang yang tidak pernah ikut partai, cuma numpang nyalek, nanti bisa menang. Nah, karena dia dirugikan, maka melakukanlah pengujian ke MK agar MK memutus dalam petitumnya, meminta pada MK untuk memutus sistem pemilu itu dilakukan dengan cara proporsional tertutup. Nah, dari rangkaian persidangan, fakta-fakta persidangan, komentar-komentar maupun dari hakim maupun pihak terkait, penggugat, penguji maupun saksi-saksi dan ahli, saya secara pribadi menilai bahwa ada kecenderungan sistem ini akan berubah menjadi tertutup. Itu penilaian belum diputuskan. Besok diputuskan. Tapi dari persidangan, bukan, saya bukan Denny yang punya indra keenam. Tapi saya melihat secara jalannya persidangan, ya kan, ini arahnya sepertinya akan tertutup. Atau karena Pak Yusril ikut? Bukan karena Pak Yusril. Itu kami langsung Bang, ikut sebagai pihak terkait yang mendukung. Ada 6 orang ini yang melakukan di DMK. Nah, karena apa? Kalau memang ini dianggap, karena kan ada beberapa pihak yang mendukung sistem terbuka mengatakan ini legal policy, ini kebijakan pembuat undang-undang. Ngapain MK masuk ke ranah ini? Ya kan? Kalaulah Bang, bahkan ada yang mengatakan MK sudah melebihi perannya, sudah sebagai dewan. Betul. Kalau pertimbangannya adalah itu tadi yang saya sampaikan, legal policy, ya kan? Kenapa nggak dari awal MK putuskan ini dismisalnya udah lewat, Bang? Nggak usah aja, ngapain sidang sepanjang-panjang ini? Ya kan? Nah, karena ini persidangan terus dan pertanyaan-pertanyaan majelis hakim jelas mengarahnya bahwa sampai mempertanyakan kesiapan KPU, maka saya menilai kecenderungannya putusan MK adalah tertutup. Nah, sampai situ dulu Bang. Sekarang saya tanya sebelum dijawab nanti, apa kelebihannya kalau sistem proporsional tertutup? Sebelum itu dijawab, saya ke Pak Nob dulu. Nah, ini yang lebih pro ke terbuka. Silakan Pak Nob. Kenapa harus terbuka? Buka-bukaan ini. Seperti yang sekarang kah, gitu kan? Baik, kenapa itu harus dipertahankan? Bang Dogi, sudah berapa kali ya? Bung Fitnan, ketemu. Walaupun di studio yang pengap dan panas ini ya, tetap kita diskusinya harus mantap. Pengap butuh terbuka. Terbuka. Supaya jangan panas. Ini benar juga ini. Karena hari ini ini sudah sistem tertutup. Tertutup ya. Studionya tertutup supaya dingin nanti dibuka. Oke. Kita canda terus ini. Santai saja. Jadi gini, Bang Fitnan, Bang Dogi ya. Sistem pemilu ini kan merupakan sesuatu
yang menjadi perhatian publik. Iya. Masyarakat berharap hak terakhir mereka dalam hal memilih wakil mereka itu jangan direcoki lagi. Dalam artian kata Cukuplah yang sudah ada ini. cukup yang sudah ada ini, ya kan? Artinya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dan mayoritas partai parlemen juga di Senayan menginginkan terbuka. Mayoritas partai ya. Mayoritas Artinya partai. kemauan partai atau publik apa memang peduli nih mau tertutup? Kemauan partai ini juga Iya. sejalan dengan beberapa hasil riset yang kredibel, Litbang Kompas, Reseksi, ya kan? 68% publik itu menginginkan Terbuka tetap. sistem terbuka. Hmm. Pertanyaannya, sejauh mana esensi terbuka itu? Iya. Ya kan? Kalau kita lihat argumen-argumen saksi ahli di Iya. persidangan, ya kan? Keinginan tertutup hanya mengakomodir kepentingan elit partai. Iya. Secara substansi sosiologi pemilih, ini kan bertolak belakang dengan keinginan mayoritas dan nilai-nilai demokrasi yang ingin kita anut. Karena tidak terwakili langsung. Karena tidak terwakili. Ada satu kelebihan terbuka. Masyarakat mengenal wakilnya. Iya. Ketika wakilnya tidak mau kenal lagi pasca pemilu, itu ada konsekuensi demokrasi. Iya. Jangan dipilih lagi. Iya, iya. Nah, maka di banyak kajian, di kelompok-kelompok diskusi, di penggiat-penggiat pemilu, ya kan, sistem terbuka adalah pilihan yang paling jelek dari pilihan yang juga sebenarnya tidak lebih jelek, dalam hal ini tertutup. Ya kan? Oh gitu ya. Jadi terbuka dan tertutup mengandung kebaikan, Ada plus minus semua. ada ya? plus minusnya. Tapi dengan kondisional negara kita seperti ini hari ini, menurut Pak Noh lebih baik terbuka atau tertutup? Membangun partai tidak bisa segelintir elit, Bang Firman. Artinya kita ada satu kelompok sang ketua umum, 10 sampai 20 orang mengurus Iya. partai, gitu ya kan? Ada juga kelompok ketua DPD 5 sampai 10 orang, ya kan? Untuk mengurus satu dapil. Iya, iya. Saya paham argumen, naluri, keluhan aktivis partai. Karena saya Iya. juga ketua Bapilu DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi. Saya paham siang malam kita mengurus partai, tetapi itu bukan menjadi suatu alasan, ya kan? Kita mengedepankan ego kita, mengesampingkan harapan publik, mengesampingkan esensi demokrasi yang paling esensial, yaitu keterwakilan untuk saling mengenal dengan mengubah sistem pemilu ini, ya kan? Nah, dari berbagai argumen ini, ya, saya justru melihat hakim konstitusi, ya kan, lagi mengeksplorasi aspirasi itu. Ada lihat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin menggali kedalaman argumen dari sistem pemilu proporsional tertutup. Yang sampai hari ini memang alasannya tidak jauh-jauh dari Kepentingan partai. kepentingan kader elit partai dan segala macam. Itu nanti akan dijawab oleh Bung Firman. Yang kedua ada kekhawatiran sistem pemilu terbuka menyuburkan money politik di Iya. masyarakat, ya kan? Bagi caleg yang banyak uang, Jadi lembaga terpilih. tapi jangan juga dilupa. Tapi tidak juga semuanya kan. Tidak semuanya juga, ya kan? Tapi melupakan partai banyak kan memang. Ketika sistem tertutup, Iya. politik uang itu berpindah Ke dari masyarakat ke elit partai. Nggak setuju saya. Iya. Tidak kan gitu. Ya kan? Ini sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi yang penting kita ada partai. Gitu. Lalu ada saya diskusi dengan teman-teman yang juga full tertutup. Ya. Kenapa? Alasannya dengan tertutup, kesempatan mencari caleg yang berkualitas Ya. lebih terbuka. Oh, Artinya ada ketidaksinkronan alasan dari yang pertama tadi mengakomodir kepentingan pengurus partai. Iya. Ketika menjadi terbuka, Ya. mereka berharap caleg-caleg yang katakanlah punya uang dan tanda kutip, Ya, punya ya. popularitas dan tanda kutip, bergabung di
partai mereka. Jadi ada dua alasan yang tidak. Saya ingin mempertegas dan memperjelas lagi terjadinya money politik di tingkat elit partai tadi itu apakah si caleg main uang di pengurus gitu? Pak, untuk partai-partai tertentu, partai 5 besar, 3 besar di daerah tertentu, 1, 2, 3 itu kan peluang keterpilihannya kan hampir 100%. Nomor keramat gitu ya? Nomor keramat. Iya. Ketika sesuatu yang pasti, Iya. biayanya juga bisa jadi pasti. Iya. Kenapa tidak? Gitu? Kenapa tidak? Dan ini menyingkirkan secara menyakitkan Iya. kepada kader-kader partai yang sudah lama Iya, iya. berkecimpung, membesarkan, berkader Iya. di partai-partai yang Tapi kan banyak juga kader partai selama ini yang meninggalkan partainya, eksodus ke partai lain. itu bagian Di kader. dari kaderisasi internal. Bagi kaderisasi internal. Orde Baru berbeda loh, Iya. Bang Dori, Bang Iya. Irfan. Iya. Orde Baru partainya cuma 3. Iya. Partai Golkar, Tapi di P3, era PDI. reformasi Iya. Karena reformasi partainya banyak. banyak. Hmm. Tertutup juga. Betul. Iya kan? 99 tertutup. Iya. Apa? 99 tertutup. Waktu itu kan kita masih pendewasaan sistem. Habis reformasi, pergantian Presiden Soeharto jatuh, ya kan? 2004 aspirasi untuk mengubah ini sudah ada, diakomodir Sekarang saya dengan tanya, DPP. mana lebih baik hasilnya? Yes. Pemilu 2099, Dengan- 2004 dengan Dewan hari ini. Iya, iya. Iya. Saya percaya Bandingkan Dewan dulu berapa undang-undang yang dia buat, Iya. berapa regulasi yang dia buat. 99 2004. Hari ini Dewan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pikir itu sistem. bukan ukuran. Karena sistem kita terbuka. Hmm. Semua orang punya uang. Artis-artis yang ngetop datang ke partai nyalek jadi anggota dewan sampai di dewan Kader partai yang sekian lama ada jadi. nggak jadi. Nomor 1, Ya. saya kader PBB nomor 1. Tiba-tiba ada artis yang Ya. tidak yang terkenal, populer, banyak uang, Hmm. caleg nomor terakhir. Jadi sampai di DPR Tapi tertutup kan bisa juga seperti itu. nggak bisa bang, Hah? nggak bisa. Apakah tertutup memang harus kader murni yang harus Jadi diubah? kalau ya saya kan kita kan dengan data anggota dewan 99, anggota dewan 2004, bandingkan setelah sistemnya berubah menjadi terbuka. Iya. Lihat apa yang dikerjakan dewan. Beda jauh bang. Tapi Dulu- pemerintah kan tidak hanya membuat undang-undang, banyak Ya. pekerjaan lain juga. Ya tetapi bang, dari satu ukuran saja, dari tolak ukur satu saja, bandingkan berapa hebatnya anggota dewan 99 Itu jadi 2004. parameter. Ya itu parameter. Saya harus pendapat itu. Iya. Ternyata hari ini, ya, ternyata hari ini dewan yang duduk itu kan nggak punya gigi bang. Hari ini disuruh buat undang-undang aja nggak kelar-kelar bang. Karena mereka nggak punya kemampuan untuk itu bang. Apa karena Coba sebagai lihat aja, petugas Bang. partai? Bang, kita lihat ya, Iya, iya. kita lihat dengan data. Hari ini siapa anggota DPR kita Iya. yang ada di parlemen hari ini? Itu kan hanya orang-orang terkenal yang punya uang banyak, anak gubernur, anak pejabat Artis yang apa didorong ya? artis menjadi anggota DPR. Dengan sistem tertutup, apa yang dikhawatirkan Sekarang Pak, Malah lebih mudah. bandingkan Iya. dengan anggota dewan yang benar-benar kader, aktivis, Iya. yang mengerti kerja di DPR, Iya. itulah yang terpilih menjadi anggota DPR. Berarti Nah, kan- dengan yang disampaikan Iya. Bang Lutfi, Iya. itu bisa juga terjadi. Iya. Nanti dulu Bang, ya, Nah. itu tidak bisa terjadi. Contoh, Contoh. anak pejabat, Iya. artis, Iya. mau nomor 1, ikut dulu pengkaderan, ikut dulu jadi anggota dewan. Itu tergantung sistem partainya, Bang. Iya, Tidak mungkin. tetap di dalam Ya. mereka digembleng, diajarkan apa itu ideologi partai, bagaimana menjadi anggota DPR. Sistem terbuka juga ada perbedaan. Ketika mereka duduk di DPR, mereka ngerti cara menjadi anggota DPR, bukan seperti hari ini. Eksekutif sudah menabrak sana, nabrak sini, anggota DPR diam aja. Karena memang nggak ngerti Iya, nggak apa bisa. yang harus dilakukan. Bisa juga kita generalisir semuanya tidak mengerti Memang. Ada juga karya mereka. Betul. Tetapi Kalau standar cuma Tapi- parameternya buat undang-undang itu tidak benar juga. iya, tapi silahkan Iya. kita tarik ke belakang.
ya kan? Iya. Nggak usah jauh-jauh lah ke DPR RI, tarik ke belakang. Lebih mana berkualitas anggota dewan sebelum sistem ini terbuka atau tertutup? Sama-sama berkualitas, saya lihat. Sama-sama berkualitas. Kita bandingkan saja. Iya. Iya. Tokoh-tokoh DPR Iya. ketika sistem ini tertutup Sama berkualitas. di Jambi ini, siapa tokoh-tokoh politik yang berada di DPR? Mereka vokal, bisa melakukan tugas-tugas dengan benar, dengan regulasi yang benar, membuat perda, ya kan? Iya. Membuat peraturan, ya kan? Budgeting, pengawasan, itu kan baik di zaman dulu, Pak. Atau mungkin begini, kekhawatiran partai yang pro tertutup ini takut nanti kadernya atau orang yang sudah dijadikan dewan ini mengengkang ke partai lain. Itu salah satu juga. Itu kan bukan kekhawatiran, Bang. Iya. Itu kan kenyataan, Bang. Iya. Hari ini beliau di Gerindra, saya di PBB. Iya. Ada orang numpang nyalek di Gerindra, Iya. ada numpang nyalek di PBB. Lantas besok kita tegur. Terbuka kan bisa juga seperti itu kan? Bang, Sama bisa. hari ini kita tegur. Dia besok pindah lagi. Tapi kalau sistemnya tertutup, walaupun bisa pindah, kan mikir, Bang. Saya mau hengkang, saya ini ditegur. Iya. Misal ya, Iya, dari iya. PBB. Saya dewan, saya ditegur. Saya tetap ngotot. Iya. Lantas saya berpikir bisa pindah ke Gerindra. Nomor berapa pun nggak masalah, karena saya orang top di Jambi. Itu kalau sistem terbuka, Bang. Iya. Tapi kalau sistem tertutup, saya mikir kalau saya pindah dari PBB Iya. di Gerindra, saya akan nomor 8 atau nomor 10. Nggak bisa jadi saya. Tapi kalau saya bertahan di PBB, saya dewan, saya pengurus partai, pasti nomor 1 lagi, Bang, saya. Berarti Jadi itu yang kesimpulannya, membuat- kalau terbuka partai banyak dirugikan oleh kadernya. Sistem terbuka. Justru tertutup partai banyak dirugikan. Begitu. Kalau kami menganggap Iya. dengan sistem yang pemilu terbuka ini, partai sangat dirugikan. Maka itulah kami masuk sebagai pihak terkait mendukung para penguji untuk menguatkan para penguji. Sistem ini haruslah dengan cara Tertutup. proporsional tertutup. Tapi Karena partai sangat faktanya lebih dirugikan. banyak partai hari ini perokok yang terbuka. Bang, Ini apa kalaulah ditanya ke hatinya nuraninya para pemimpin parpol, maunya semua tertutup, Bang. Tapi kami 8 parpol itu, mereka itu pembuat undang-undang. Iya. Alangkah naif dan bodohnya kami. Iya. Kami yang buat undang-undang, kami yang teriak. Iya. Kan Benar. kan bodoh kami kan. Iya, iya. Kami ini pembuat undang-undang nih terhadap pemilu itu harus terbuka. Tiba-tiba kami teriak, itu produk kami itu gagal, salah. Nah, kan malu. Nah, kalau Pindah lagi. iya, ini kan bisa dibuat legal policy. Iya. Pembuat undang-undang, kenapa enggak? Kalau memang sepakat, Iya. 8 parpol itu Iya. dengan 9 dengan Iya. PDIP itu sepakat, sistem ini tertutup. Iya. Undang-undangnya roba aja ngapain diuji ke MK, Bang? Iya. Soalnya kita tidak sepakat. Iya, iya. Iya kan? Ada yang Kalau saya Jadi bilang, gini, Bang. saya Jadi bilang gini, bukan tidak sepakat, tapi tidak pernah dibahas loh. Jadi gini, Tidak Bang. pernah dibahas loh. Undang-undangnya tidak pernah dibahas. Jadi bukan tidak sepakat, Iya. tetapi tidak pernah Belum dibahas. dibahas. Tidak Iya. pernah dibahas. Gitu. Jadi kalau saya menilai Iya. sistem proporsional tertutup Iya. hanya keinginan elit Ah. ingin mengatur semaunya sesukanya siapa yang jadi caleg Iya. tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih. Masyarakat kalau mau ikutlah bergabung ke partai, jadilah pengurus, jangan mendekati pemilu baru ikut nyalek. Itu yang Oh, itu kita maksud harus saya. memberikan pengajaran kepada Esensinya masyarakat. seperti itu. Iyalah, jangan ketika mendekati pemilu Pada baru ikut nyalek. intinya, Nggak boleh ya kan? begitu. Hak masyarakat ya untuk memilih wakil mereka secara bebas Iya. itu jangan kita amputasi Iya. dengan keinginan segelintir Iya. elit partai untuk mengatur Iya. siapa caleg yang jadi. Saya bantah data Bung Firman. Hasil pemilu 2009, Iya. 2014, 2019, 92% anggota dewan itu jadi pada elit partai. Iya, iya. Elit partai, Iya. pengurus inti partai. Oh, mungkin kita lihat nih Dede Yusuf dan PAN itu inti partai, Di tahun berapa? ya kan? Tahun berapa? 2009, 2014, 2019 dia udah pindah waktu itu.
Maksudnya apa yang Artinya, disampaikan? Yang ingin saya sampaikan, tidak juga seorang Deddy Yusuf yang populer mengandalkan popularitas dia semata tanpa cawe-cawe aktif di partai. Itu contoh. Itu bagus kalau Ya itu. kan? Ada juga contoh. Ya kan? Ada Ibu Rahel Mariam dari Gerindra. Orang tahunya dia bintang film, Iya, iya. modal. Tapi sesungguhnya dia jadi pengurus Gerindra itu dari tahun 2010. Sudah dikaderkan. Sudah dikaderkan jadi anggota Dewan 2014. Kader hanya sebagai terdaftar sebagai anggota atau menambah Pengurus, kaderan ini? Wasekjen, Pak. Oh. Wakil Sekretaris Oh, Jenderal. oke. Pada intinya apa? Terbuka dan tertutup, ya kan? Hanya membatasi ruang gerak masyarakat untuk terlibat. Begitu Ya kan? Kalau bagi Gerindra kalau mau egois sebenarnya Pak, 2024 kami punya calon presiden. Efek ekor jas insya Allah dapat ke partai. Kami punya calon presiden. Secara popularitas partai kita di masyarakat cukup tinggi. Tapi kenapa Pak Prabowo mendukung sistem terbuka? Itu karena Karena saya kita sampaikan menghargai. bahwa Ya kan? Gerindra itu pembuat undang-undang. Tidak. Mungkin Sistem Gerindra menyatakan hari tertutup, ini sistem terbuka Men- itu diputuskan Mahkamah Konstitusi Itu pada bukan. tahun 2008. Iya, tetapi undang-undang itu kan dikuatkan dengan undang-undang tahun 2009. Undang-undang nomor 7 tahun 2009. Artinya itu kan setelah pemilu. Ya kan? Itu bukan hasil putusan MK. Undang-undang nomor 7 Dasar undang-undang itu putusan MK. Betul, Ya. tetapi yang mengesahkan itu adalah salah satu yang ikut mengesahkan itu 9 parpol. Kalau 9 parpol itu hari ini pergi ke MK menyatakan kami mendukung sistem tertutup, apa kata masyarakat? Lah, kan kamu yang buat undang-undangnya. Oke, gitu loh. ada satu pertanyaan ini, nanti silakan dijawab. Iya. Ada yang menjadi kekhawatiran saya yang awam ini, ketika misalnya besok diputuskan tertutup, apakah mungkin partai yang tadinya lebih banyak pro terbuka ini bisa nggak dia memboikot pelaksanaan pemilu? Bisa Sebelum saja. itu terjawab, di-subscribe dulu. Sekarang kan lebih banyak pro terbuka ini, Iya. kalau begitu ya, tertutup. Ketika ini diputuskan besok ini Kamis 15 katanya ini mau ditutup, sistem tertutup, apa yang dilakukan oleh elit partai atau partai Mau kayak Bang Yang Burhan lebih juga terbuka. demo 5.000 orang tiap Nah, hari. itu. Nah, apa saya yang terjadi lebih dengan terbuka. caleg-calegnya yang sekarang malah lebih banyak ya bersiap-siap ini apabila tertutup saya tidak jadi caleg, gitu kan? Saya mundur, lalu pindah ke partai kecil yang bisa menggaransi nomor urut yang jitu tadi, nomor 1 Jadi gini ya, kalau di internal Gerindra Ah, berdasarkan koordinasi dengan 7 fraksi lain, iya. ya kan, kita tetap berkeyakinan dan mengupayakan sistem pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka. Oke lah. Oke. Ya. Kewenangan MK untuk mengubah sistem pemilu, ya kan, juga dibatasi oleh kewenangan DPR, ya kan, di dalam memperkuat undang-undang itu, mengubah undang-undang pemilu. Karena kan ada yang digugat itu pasal-pasal tentang sistem proporsional terbuka. Ada pasal-pasal lain yang berkaitan sekitar 20 sampai 21 item yang juga harus dirubah. Ya kalau 8 fraksi ini solid, ya kita tidak akan mengubah itu. Tidak akan mungkin undang-undang tidak dirubah, pemilu bisa dilaksanakan secara tertutup. Artinya kita akan melaksanakan perlawanan atas keputusan ini tadi. Kapan Inilah, lagi nih? Pak. Kan? Inilah, Pak. Ada misi, ya. ada misi ini pemilu bisa Jadi ditunda. begini, Pak. Ya. Inilah yang dilakukan teman-teman dari Demokrat. Contohnya ada Denny Indrayana yang mencuap-cuap, Iya, iya. ya kan? Ini kan nggak kayak gitu. Ada lagi ketum parpol, Iya, iya. Bang Julhas yang bilang kalau sistemnya terbuka, kami akan datang demo tiap hari 5.000 massa ke MK. Karena tertutup mau. Pak, maunya PAN tertutup. Cara-cara seperti ini kan adalah cara-cara mempengaruhi publik. Iya, iya.
Karena pandangan kami, hakim ini akan memutuskan sistem tertutup. Jadi untuk mempengaruhi itu, mulai nih ketum-ketum partai, partai-partai pendukung sistem tertutup, ya kan, terbuka, mulai nih ingin mempengaruhi publik sehingga nanti itu goyah nih putusan hakim nih. Kalau PAN terus terang ya, itu sangat berpengaruh bang. Kalau sistem tertutup agak goyang ya, karena artis semua loh bang. Dia lebih banyak menjual popularitas. Ini kayaknya dendam sama artis nih. Apa PBB dia pernah dihampiri oleh caleg artis? Enggak, jadi bukan masalah Bukan itu. itu ya? Kami kan Biasanya hanya menilai, kan ada statement dari ketum PAN. Sambil minum dulu. Ya. Ini panas ini. Ada statement dari seorang ketum. Jadi kan kita berharap ini kan tahun politik. Harusnya kan seorang ketum itu kan menenangkan massa. Bagaimana pemilu yang lagi panas-panas ini kita redam, kita dinginkan. Jangan kita berstatement yang buat suasana itu panas. Itu statement terakhir itu kan panas. Tadi kan saya tanya. Nggak boleh. Tadi kan saya tanya. Ini ada lagi Demokrat main dengan bilang kami sudah dapat bocoran tuh si pemilu tertutup. Wah, itu kan tambah nggak elok gitu loh. Biarkanlah putusan MK itu nantinya pastilah akan yang terbaik gitu loh. Kami pun siap kalau memang pemilu itu nanti tetap sistem terbuka, ya kita tetap. Jangan juga ada ancaman ketika nanti pemilu yang tertutup, ada lagi ancaman dari parpol kita akan boikot pemilu. Nah, itu kan nggak boleh. Kita kan ini. Ya, kemungkinan itu bisa nggak terjadi. Kalau menurut hitungan kita, mayoritas kan pro-nya kan terbuka. Iya, tapi apapun hasilnya kita mesti terima sama-sama. Kemungkinan bisa tidak 8 partai yang ini ya, yang pro terbuka. 8 terbuka, 1 diam-diam, tapi sebenarnya lebih mendukung tertutup. Karena dia membuat undang-undang bang, dia nggak bisa menyatakan diri kami mendukung sistem tertutup. PDIP. Kalau boykot, nah ini kita berandai-andai walaupun Pak Nopri bukan representasi dari 8 partai ini, bukan mewakili itu. Ini kan pendapat pribadi berandai-andai. Bisa tidak melakukan boykot terhadap pemilu? Kami tidak mau ikut. Boykot pemilu tidak bisa dilakukan. Tidak akan mungkin ke-8 partai atau partai yang lain itu memboikot pemilu. Atau minta ditunda. Pemilu itu konstitusional. 5 tahun yang harus terjadi. Ya kan tidak mungkin bisa ditunda. Yang nggak mau yang nggak akan ditinggal. Nah tetapi jalan gitu. Kalau kita di internal Gerindra sangat berkeyakinan 99% sistem pemilu tetap terbuka. Oke. Ya kan? Nah ini yang menjadi kekhawatiran Bung Firman tadi. Ketika terbuka, kita tahulah selama ini bahwa akan lebih banyak terjadinya money politik yang dilakukan banyak penumpang gelap. Banyak penumpang gelap dan money politik yang dilakukan oleh para caleg-caleg di tengah masyarakat saat berkampanye. Apalagi sistem tertutup kan? Sistem tertutup itu nomor urut itu adalah mutlak pimpinan partai, ketua umum dalam hal ini. Artinya money politiknya di dalam. Kalau ini di luar. Saya nggak setuju. Kedua-duanya money politik. Nggak ada money politik dalam penetapan nomor urut. Ya, khususnya di partai kami tidak ada. Tidak akan ada money politik dalam penetapan nomor urut. Kami akan berdasarkan ranking. Anda ketua partai, Anda sekretaris partai, Anda bendahara, Anda wakil ketua, Anda ketua DPC, PAC, itulah yang kita dorong dulu. Untuk maju. Sekarang kita walaupun Anda bawa duit dari luar minta nomor 1 nggak bakal kami kasih bang. Kita kesampingkan dulu ego sebagai utusan partai ya. Tidak PBB, tidak Gerindra. Kita bicara kepentingan masyarakat secara umum nih. Sejauh mana sih menurut kalian berdua ini kepedulian masyarakat terhadap tertutup atau terbuka ini? Sangat peduli. Ini masyarakat masih tidak peduli. Ini dibuktikan dengan hasil survei. Survei, ya kan? Hari ini survei masih dipercaya. Sangat percaya, ya kan? Alasannya coba. Jadi gini ya, kita kan melihat tensi publik itu salah satu indikatornya kan dari survei. Bahwa sebagian besar publik masyarakat menginginkan sistem pemilu itu terbuka dipertahankan.
Ya. Oh nggak percaya, survei aja di grup WA yang besar. Ya, di Google Trend juga Pak. Di Google Trend juga bisa dilihat bahwa pembicaraan yang mendukung sistem terbuka itu jauh lebih dominan daripada sistem tertutup. Efeknya apa bagi masyarakat kalau sistem ini tertutup? Satu, ya kan? Demokrasi kita kembali ke zaman ke-8. Ketika Kembali ke mana? zaman ke-8. Zaman gelap itu Mundur lagi maksudnya. Oh, mundur lagi. tidak. Nggak Yang bisa diwakili kita bilang tidak kenal. Tidak bisa Ya kan? kalau kita bilang Dengan siapa yang mereka wakil. saya sangat menentang dropping statement yang menyatakan dengan sistem tertutup demokrasi kita mundur. Nggak ada. Sebentar, saya tanya Tidak dulu. bisa dikatakan. Andai kata sistem pemilu ini sistem proporsional tertutup. Ya, Intinya masyarakat memilih partai kan. Calegnya nampak enggak? tidak kelihatan, Ada? kelihatan, Namanya ada enggak? kelihatan. Ada. Tetapi Hmm. yang mewakili Hmm. itu berdasarkan nomor urut, Iya. gitu loh. Hmm. Jadi yang tadinya nama caleg itu di kertas suara, nanti tidak lagi di kertas suara, Oke, nih. tetapi berada di luar dinding. tapi dia lihat di luar Ketika ini. Anda ingin memilih saya, Ya. pilihlah PBB, kan begitu. Tapi belum tentu PBB memilih Anda nantinya akan duduk. Bukan, maksudnya dengan sistem, Iya, kita saya- anggap ini sistem tertutup. Tertutup, ya. ya. Lantas saya ini petinggi di PBB, saya dianggap layak oleh PBB, maka saya diutus PBB untuk menjadi calon anggota DPR dengan kemampuan saya miliki. Maka saya dijual menjadi calon anggota DPR, Iya. dijual ke masyarakat. Oleh partai. Pilih PBB, maka Firmansyah akan menjadi anggota DPR. Bagaimana Biarkan kalau masyarakat suka yang dengan menentukan. Firman? Kalau masyarakat tidak menyukai Firmansyah, maka dia tidak akan memilih PBB. Itulah sistem pemilu yang kita ciptakan. Artinya ada hak masyarakat untuk mengenal calonnya yang diamputasi di sini. Apa salahnya? Kan Salahnya di situ. dikenakan. Esensi pemilu itu di situ. Tidak. Pak. Ya Kalau kan? saya bilang tidak. Ya kan? Kita kembali ke belakang. Bahwa Kita hanya mencoblosakan. sistem pemilu tertutup itu tetap yang namanya pemilu itu memilih partai politik. Kita hanya hari ini berbicara ketika partai itu terpilih, siapakah yang mewakili ke DPR? Itu yang kita bicarakan, kita duduk bertiga hari ini, Bang. Esensinya Bukan kita seorang mau- wakil rakyat bukan wakil rakyat lagi, Wakil menjadi rakyat. wakil rakyat. Kalau sudah itu Sistem argumennya. mau terbuka, mau tertutup, intinya adalah masyarakat itu memilih partai politik. Tetapi sistem yang membuat mereka berbeda cara mengutus. Artinya ketika Jadi, sistem Pak Doni, tertutup, kalau kita bicara tentang mengutusnya adalah dengan cara nomor urut. Ya. Tetapi kalau sistem terbuka, cara mengutusnya antara mereka di dalam menggunakan sistem suara terbanyak. Ingat loh Bang, yang dipilih oleh masyarakat bukanlah caleg, tetapi partai. Gitu loh, tidak ada orang memilih caleg, memilih partai. Tetapi ketika partai itu menghasilkan kursi, contoh, saya nyalek di Dapil Pasar Jelutung Jambi Timur. Lantas partai saya setelah dihitung cukup satu kursi. Kalau sistem pemilu itu tertutup, maka dilihat dari nomor urutnya. Berarti nomor satulah yang berangkat ke DPR. Tapi kalau sistem terbuka, maka dilihat di antara kami yang 11 orang caleg, siapa di antara kami yang paling banyak suaranya. Itulah Jadi yang tetap kita basis. kewenangan penuh partai. Iya, jadi yang namanya pemilu bukan memilih caleg, tetapi memilih partai. Karena pemilihan umum itu adalah memilih partai dan memilih calon presiden. Beda jauh dengan Nggak pilkada, bisa. ya. Beda Sekarang jauh saya dengan tanya, pilkada. abang bisa nggak maju sendiri tanpa partai? Tentu tidak bisa. Nah, maka pemilu itu adalah memilih partai politik. Itulah sebabnya kami mengajukan sebagai pihak terkait Sebenarnya menyatakan bahwa kita ini pemilu adalah memilih partai politik. Sedangkan ruang untuk calon perorangan sudah kita beri kepada DPD. Kalau kamu mau menjual diri kamu sendiri, ketokohan kamu sendiri, ya majulah sebagai anggota DPD.
Sudah kita beri Sampai ruangnya, sejauh itu gitu. saya sudah mulai memahami nih. Ya, orang awam. jadi caranya Bang ya, cara mengutus, Cara gitu loh. mengutus. Cara mengutus, Melalui memilih partai. tetap, Masyarakat mengamanahkan kepada partai, tolong tetap. carikan Saya wakil yang tidak amanah. Ya, Kan begitu intinya. betul. Saya tidak Iya. sepakat. Sekarang yang mengamputasi. Ya, di mana mengamputasi? Kita kembali kepada undang-undang pemilu. Tujuan pemilu itu memilih presiden, wakil presiden, DPD, anggota DPR, anggota DPD provinsi, kabupaten, kota. Iya. Memilih, ya kan, anggota DPR, bukan memilih partai. Tapi kan partai kan Nggak bisa, Memilih fakta, Pak. ya kan? Ada satu fakta, ya kan? tanpa partai kan nggak bisa. 2019, Hmm. ya kan, itu beda sistem, Bang. Ya, Ya, ya. karena sistem pemilu pasti pakai partai. Ya, ya. Ini kan hanya sistem pemilu terbuka tertutup. Ya. Tolong dibatasi masalahnya, jangan kemana-mana diskusinya. Enggak, makanya saya menyampaikan Bukan. sistem yang kita bahas hari ini adalah cara mengantar Iya. orang ke DPR, gitu loh. Oke, ini baru Ya. selesai. Ya kan? Artinya apa? Hmm. Sistem tertutup mengamputasi. Sistem tertutup adalah rekayasa elit Masyarakat pengecut. mempercayakan penuh Elit kepada yang tidak partai. punya kemampuan mengorganisir massa yang ingin duduk sebagai wakil rakyat. Hmm. Inilah yang terjadi hari ini. Hmm. Ya kan? Mereka ingin mengubah sistem pemilu. Ya kan? Mereka Dan siapa? terbuka. Jadi sistem yang penggugat. Penggugat itu justru adalah orang-orang biasa. Ya kan? Jadi kalau abang bilang itu elit Itu kan politik, tidak ada legal standing. enggak, Ya kan? enggak, Tidak ada- enggak. Sekarang kalau tadi mau ditarik dulu Aduh. nggak elit politik? Ya. Mau ditarik nggak elit politik? Enggak, mau ditarik nggak? Mau ditarik nggak elit politik? Tadi kan abang Ya. katakan elit politik. Apapun itu namanya Ya. kita mewakili masyarakat dan elit politik. Ya. Enggak, kalau kita bilang elit politik, Ah. elit politik itu sekarang kan berada di 8 parpol, Bang. Ya kan? Kalau masyarakat 6 orang penggugat itu kan Tapi kan masyarakat di biasa. Nggak bisa, Bang. Nggak ada, Bang. Nggak bisa. Gitu loh. Ya kan? Masyarakat itu masyarakat Sistem biasa. tertutup, Gitu loh. partai hanya diatur oleh 2-3 orang, Ya. mengatur elitnya sesuai dengan keinginan mereka, melupakan kader-kader, dan itu akan terjadi kalau sistem tertutup. Oke, esensi Kalau dari saya semua nggak ini, setuju. Gitu. esensi dari semua ini saya menggarisbawahi masalah kekhawatiran tadi yang paling penting itu adalah money politik. Ya. Ya kan? Plus minusnya kan di situ. Ya. Terbuka juga money politiknya juga sangat terbuka di tengah masyarakat. Belum tentu, belum tentu, belum Sangat. tentu. Hari Belum ini tentu, Bang. pernyataannya begitu. Belum Nah, tentu. ini kalau terbuka, caleg langsung melakukan Iyalah, transaksi. transaksional ke masyarakat. Ya, Jadi saya ini uang gitu. Ya. Betul, Tapi itu yang tertutup terjadi hari ini. juga di partai. Ada hak masyarakat teramputasi. Teramputasi. Sekarang begini, saya memilih Firman, saya menginginkan dia Bung Firman ini untuk menjadi wakil rakyat. Saya dapat unit di partai apa? Kebetulan sekarang jadi PBB. Saya pilih PBB kan berarti belum tentu saya ingin Firman. Maunya saya. Kebetulan saja sekarang itu posisinya lagi elit partai. Coba seandainya dia tidak menjadi elit Inilah partai, yang kita inginkan. Ya kan? Kamu inginkan si A menjadi anggota DPR, Ya. maka kamu suruhlah si A ini menjadi kader partai, jadi pengurus sehingga si A ini menjadi utusan sebuah Kalau begitu, partai. apa yang Jangan si A itu tiba-tiba jadi penumpang gelap di partai A, Ya. partai B. Oke, itu saya nggak paham. boleh. Berarti apa yang dikatakan Bung Firman, seseorang yang ingin menjadi wakil rakyat itu harus menjadi kader partai. Betul, itu harapan kita. Itu Sehingga sudah terjadi hari mengerti, ini, Pak. esensi Hari yang itu pasti. sudah terjadi. Bagaimana dengan orang-orang yang potensial seperti saya, andai kata ini misal, atau orang lain lah, Ah. si A potensial ini punya kemampuan, skill segala macam, tapi dia belum jadi kader. Hari ini dia ingin jadi caleg, gimana nih? Iya harus di kader, Pak. Berarti Tapi belum bukan. bisa ikut sekarang. Jadi begini, Harus berproses partai dulu. kita ini ada 18 parpol. Jadi kader Yang sini ikut kan pemilu. dapat KTA juga kader kan? Betul. Jadi kan kita ada banyak parpol, Bang. Bisa bergabung ke Gerindra, bisa bergabung di PBB. Kalau di sistem kami itu ketat, Abang mau nyalek nih. Iya. Sistem kami ketat. Kami dahulukan kader untuk di nomor-nomor urut atas. Oke. Nah, tapi kan ada juga parpol yang baru, yang belum ada pengurus di Jambi, atau kader-kader partainya tidak memiliki kemampuan untuk nyalek. Maka bisa saja orang yang baru berpeluang dapat nomor cantik di partai lain. Ayo kita bersaing, gitu loh. Abang di partai yang baru itu, Dapat nomor kami biasanya lebih Hah? mahal biayanya.
Kalau maksud benar. Bah, kalau Sorry, ini yang abang bilang kekhawatiran tentang money politik, tentang nomor urut itu kalau di partai kami itu tidak mendasar. Ya. Karena kami mengutamakan Sistemnya keadilan, beda, ya. ya kan? Saya rasa juga di partainya beliau juga sama lah. Ya, ya. Nggak mungkin ada orang baru tiba-tiba dapat nomor urut 1, nggak mungkin, Bang. Yang jelas Gitu loh. Bang Dodi, Oke. dengan kita berkeyakinan pemilu itu indah Oke. kalau melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Masing-masing silakanlah pikirkan apa kesimpulannya nanti dari diskusi kita. Karena waktu kita juga terbatas ini. Iya, Pak. Oke, kita mulai dari Bung Nom dulu. Kira-kira apa kesimpulan? Kalau kita- andai besok ini terbuka, gitu. Sistem terbuka, Ini masih berandai-andai. boykot pemilu. Iya. Sistem Andai yang besok terbuka, apakah memang boykot pemilu? Sistem terbuka adalah sistem yang sangat kita harapkan Hmm. karena membuka kesempatan pada semua kader partai untuk berkompetisi secara sehat untuk menjadi wakil rakyat. Ya. Money politik bagaimana cara menghindarinya di masyarakat? Tentu kita akan melakukan edukasi kepada caleg-caleg kita untuk melakukan kampanye-kampanye yang sifatnya lebih edukatif, tidak pragmatis, dan di internal kita, ya kan, Iya. banyak caleg-caleg yang diganti Iya. tidak dilantik menjadi anggota DPR karena ketahuan melakukan money politik. Ya kan? Oke. Artinya secara internal kita sangat menentang Iya. money politik. Ya semua partai Iya, pasti iya kan? tentang lah. Iya kan? Tapi kan perilaku di masyarakat kan seringkali seperti Iya. itu jadinya. Cerita money politik itu tidak sedahsyat pada Iya. realitanya, tidak. Iya. Iya kan? Oke. Ya kan dikasih 10 ceritanya bisa 2 miliar. Oke. Ada lagi kesimpulannya yang bisa mencerahkan masyarakat Jamila dulu. Saya yakin pemilu 2024 terbuka. akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hak-hak masyarakat akan tetap diakomodir di semua partai politik. Ya. Apa yang dilakukan partai? Sekali lagi, apa yang dilakukan Gerindra misalnya ini agar kadernya, agar calegnya tidak melakukan money politik? Garansinya apa coba? Apa kan? Hmm. Kita sangat optimis pemilu 2024 kita punya calon presiden yang kita yakini akan menemukan jalan baik di dulu untuk terpilih menjadi presiden. Cukup menjual Pak Prabowo, insya Allah caleg Gerindra akan bisa duduk di kursi DPR. Oke. Walaupun kita tidak bicara capres hari ini. Iya. Oke. Kalau bicara Bung capres, Liman. kalau bicara capres pun Iya, hari ini iya. itu sangat tidak menarik, Pak. Iya. Kenapa? Masih jauh, masih jauh. Bukan, karena hari ini kita tidak akan menemukan kontra, Iya. karena kami juga mendukung Pak Prabowo. Oh, gitu. Ya kan? Iya. Cuma kita bicara capres, Iya, iya. karena tidak akan menarik, Tutup aja. tidak akan menarik, Iya. karena tidak akan ada pro kontra. Jangan dulu bicara. Makanya tidak. Jadi kalau abang mau bicara capres, abang undang dulu Iya. yang akan mendukung Kan calon saya lain. mau bicara capres tadi. Dulu, calon Oke. lain. Nah, Kan sekarang calon- andai besok tertutup, apa sih plus minusnya, kelebihannya lah bagi masyarakat? Saya partai, sih tidak dan berandai-andai. bagi negara ini. Saya tidak berandai-andai, Bang, dalam hal ini. Hah? Karena saya melihat, Yakin? saya punya keyakinan bahwa sistem ini akan tertutup. Bukan dapat bocoran, bukan? Bukan dapat bocoran. Kalaulah tidak tertutup, dia akan mematch dua itu. Oke. Gitu loh. Dengan sistem yang campuran. Gitu loh. Mungkin bisa jadi Campuran di mix. bisa jadi tertutup di DPR RI, terbuka di sini atau apa ya? Gitu ya. Iya, gitu loh. Khusus DPRD. Ya, Pusat. bisa jadi. Contoh kemarin kayak aturan 4% PT itu kan cuma berlaku di pusat, Bang. Iya. Kalau berlaku di daerah, kami nggak punya anggota DPR di kabupaten iya. kota provinsi. Sulit untuk Sulit, ya kan? Tetapi kan hari ini di mix itu Iya. aturan kan berlaku cuma di DPR RI. Kayak kopi. Mana tahu, ya kan? Karena kita bukanlah pembuat putusan Putusan. MK, maka bisa jadi putusannya oke, sistemnya. Karena ya terus terang dari awal pandangan Prof. Yusril terhadap yang namanya pemilu itu adalah memilih anggota DPR dan presiden. DPRD itu bukanlah pemilu. Itu menurut Prof. Yusril. Oke, itu Apalagi terlalu panjang. pilkada.
Itu kan panjang kan? Kembali ke Nah, pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya punya keyakinan bahwa sistemnya tertutup. Tertutup. Karena sistem tertutup itu adalah cita-cita kita berdemokrasi. Kenapa? Karena kan yang namanya dasar kita pemilu itu kan kita ini kan adalah partai politik. Peserta pemilu. Partai politik ini beberapa orang berkumpul, membuat ideologi, memiliki azas, memiliki cita-cita. Itulah yang diperjuangkan. Melalui apa perjuangannya itu? Melalui anggotanya yang duduk di parlemen. Nah, karena itulah kita berharap sistem ini tertutup. Sehingga calon-calon di DPR itu memang orang-orang yang mengerti ideologi partai, yang dapat berjuang di parlemen, mengerti apa yang harus dilakukan di parlemen. Bukan orang-orang sempalan yang hari ini tiba-tiba nyalek, tiba-tiba terpilih. Ya, itu tadi sudah kita bahas. Jangan terlalu melebar lagi. Oke, kita sepakat ya. Apa yang disepakat? Sepakat tidak untuk tidak sepakat. Iya, terserah. Yang penting hari ini diskusi kita sepakat walaupun berbeda pendapat. Ya, itu biasa. Salaman dulu lah, salaman dulu lah. Iya, jangan panas. Karena suasana kita ini Oke, tertutup, saudara Pak. sekalian. Oke, kita closing ya. Oke, saudara sekalian, demikian diskusi singkat tadi. Apapun itu namanya, mudah-mudahan bisa nilai positifnya yang diambil. Oke. Ya, bisa menginspirasi kita. Walaupun kita di daerah bisa juga bicara tentang masalah nasional. Dan ini juga untuk kepentingan. Inilah orang Jambi itu sebenarnya Iya. orang-orang hebat. Iya. Cuma kita harus diberikan corong. Pak. Iya, kita berikan kesempatan hari ini. Mudah-mudahan lain waktu kita juga akan bicara lain tentang capres, tentang Jambi hari ini. Seperti apa bagusnya? Apakah Bung Firman Jadi kalau yang mau gubernur bisa mau gitu kan? ngajak kita debat, Iya. hubungi Bang Tori aja. Oke, silakan di sini. Ya, kan? Silakan. Kita silakan diri. Silakan DM di Instagram saya Hudori Official. Demikian, Iya, siap. terima kasih atas segala perhatiannya. See you di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dang dang.